Ngurus paspor 1 hari jadi, pasti pada senang. Karena biasanya harus nunggu berhari-hari. Tapi yang ini jadi perbincangan karena untuk membuat paspor tersebut 1 hari jadi harus tambah uang percepatan. Gak sedikit, 1 juta rupiah. Kok jadi tebang pilih ya? Ada ekspresnya. Saya langsung ingin bertanya-tanya, berapa lama sih biasanya kamu mendapatkan paspor jadi setelah foto? Ini belum termasuk antrean di imigrasi yang kamu tuju ya. Sesuai peraturan Menkumham nomor 18 tahun 2022 pasal 22, proses penerbitan paspor paling lama 4 hari kerja sejak selesainya dokumen kelengkapan persyaratan. Nah, sekarang yang lagi ramai ternyata bikin paspor bisa 1 hari jadi. Tapi kita harus bayar 1 juta rupiah. Sebagai perbandingan, biaya pembuatan paspor biasa 48 halaman adalah Rp350.000. Yang elektronik atau e-paspor Rp650.000. Nah, kalau yang 1 hari baru saja ditetapkan tarif layanan percepatan paspor Rp1 juta. Jadi intinya, buat paspor itu ternyata bisa 1 hari jadi, tapi harus bayar lebih. Ini nih yang jadi ramai. Untuk perbedaan dari proses pasti berbeda, ya, karena dengan penambahan biaya sebesar 1 juta rupiah itu sendiri kan juga sudah ada perbedaan ya. Jadi untuk paspor same day itu pemohon bisa datang langsung ke kantor imigrasi, tadi yang saya sampaikan, tetapi dengan catatan harus sebelum jam 12. Ya, kemudian mereka tidak perlu mendaftar secara online, tapi datang langsung ke kantor imigrasi dan akan selesai di hari yang sama. Terus pembayaran tarifnya gimana? Ternyata ini masuk ke biaya penerimaan negara, bukan pajak. Sesuai PP nomor 28 tahun 2019, biaya pelayanan percepatan paspor 1 hari jadi ditetapkan Rp1 juta. Tapi biaya ini ternyata belum termasuk biaya pembuatan paspor. Sekali lagi, hanya biaya pelayanan percepatannya. Ini yang membuat akhirnya ramai. Kok bisa ada biaya ekstra untuk percepatan? Artinya apa yang menjadi keluhan masyarakat, ya, kemudian pendapat masyarakat itu pastinya kan akan kita terima, ya, kemudian akan kita jadikan bahan untuk koreksi dan perbaikan, ya, bagaimana nih membangun satu sistem yang semakin sempurna sehingga masyarakat bisa semakin terlayani dengan baik. Kalau ada harapan-harapan seperti itu dan sistem kami mengakomodir, kemudian juga SDM kami juga memadai, kenapa enggak? Ya, artinya Direktorat Jenderal Imigrasi sebetulnya juga sudah berpikir bagaimana upaya peningkatan. Gimana tanggapan kalian soal adanya paspor 1 hari jadi ini? Kalau menurut saya sih kalau bisa lebih diefektifkan lagi ya, maksudnya untuk biaya 1 juta itu kan bukan nominal yang kecil ya untuk masyarakat umum juga gitu. Jadi kalau bisa sih harganya sama tapi tetap 1 hari jadi gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik seperti itu. Maka saya bilang kalau saya butuh mendadak dan penting saya mau. Tapi karena kemarin saya memang butuhnya nggak mendadak, normal, ya saya pakai jalur biasa aja. Oke. Mau bikin paspor baru. Mau bikin paspor baru ya. Ada info nggak bikin paspornya berapa lama nih Kak? Kalau lihat di aplikasinya sih 3-4 hari. 3-4 hari. Kelamaan nggak sih Kak bikin paspor harus nunggu 3-4 harian? Enggak sih, soalnya nggak urgent-urgent juga sih. Mungkin kalau saya pribadi sih karena tidak perlu untuk buat secepat itu mungkin tidak, tapi mungkin bisa lebih berguna untuk orang-orang yang butuh cepat dan bisa mengeluarkan biaya segitu, jadi mungkin bisa berguna juga. Iya juga sih. Kenapa kalau bisa mendapatkan paspor 1 hari, kita harus nunggu sampai 4 hari? Dan kenapa juga kalau kita ingin mendapatkan paspor 1 hari itu harus ada bayar lebih? Secara teori cost benefit, tentu bagaimana benefit yang didapat publik lebih banyak daripada cost yang dikeluarkan. Nah, tapi kalau ini kan kelihatan memang sepertinya imigrasi mencari celah kan ya, mencari celah untuk mendapatkan keuntungan gitu kan, sehingga kesan yang nampak di publik bahwa kebijakan ini menimbulkan ketidaksamarataan gitu.
Yang harusnya itu tidak terjadi gitu ya. Ya, menunggu memang sesuatu yang menyebalkan, tapi harus membayar lebih dengan memakai uang juga bisa menjadi sesuatu yang memberatkan. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.